Alhamdulillah, amma ba'du, para ulama sepakat bahwa permulaan waktu sholat subuh adalah ketika terbit fajar shodiq. Adapun akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Kecuali eh, menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Qasim dan beberapa ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa batas akhir sholat subuh ialah sampai tampaknya sinar matahari yang berwarna kuning. Perihal waktu subuh, para ulama ini berselisih pendapat tentang waktu yang ideal. Menurut para ulama Kufah, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya As-Sauri dan sebagian ulama dari Irak bahwa saat matahari sedang terbit adalah waktu sholat subuh yang paling utama. Sementara itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, juga murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Abu Saur dan Daud, waktu yang paling utama melakukan sholat subuh ialah pada akhir malam. Perselisihan pendapat mereka dalam masalah ini itu disebabkan perbedaan mereka dalam mengkompromikan beberapa hadis yang secara lahiriah itu saling bertentangan. Disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari jalur sanad Rafi bin Khadij bahwa Nabi bersabda, asfiru bisubhi fakullama asfartum fahuwa a'zamu lil ajri. Salat subuhlah kalian ketika sinar matahari itu mulai bercahaya, dan jika kalian melakukannya maka hal itu menjanjikan pahala yang sangat besar. Diriwayatkan bahwa ketika ditanya tentang amal yang paling utama, Nabi bersabda yaitu sholat pada permulaan waktu. Dan diriwayatkan dari Nabi, wanita-wanita mukmin biasa ikut sholat subuh bersama Nabi dengan berkerudung selendang. Selesai sholat, mereka kembali ke rumah mereka tanpa seorang pun yang bisa mengenali mereka karena cuaca masih remang-remang. Secara lahiriah, hadis tersebut menunjukkan bahwa itulah sholat subuh yang sering dilakukan oleh Nabi. Ulama-ulama yang menganggap hadis Rafi itu bersifat khusus dan statement Nabi bahwa sholat subuh pada permulaan waktu bersifat umum, sementara menurut ketentuan yang populer bahwa sesuatu yang bersifat khusus itu mengalahkan yang berumum, mengecualikan sholat subuh dari yang umum. Jadi hadis Aisyah memiliki implikasi pengertian boleh. Artinya Nabi tidak selalu melakukan sholat subuh seperti itu. Jadi melakukan sholat subuh ketika cahaya matahari mulai tampak itu lebih utama daripada ketika cuaca masih gelap. Dan ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang bersifat umum karena cocok dengan hadis Aisyah, dan bahwa untuk masalah ini hadis tersebut lebih tegas, sementara hadis Rafi bin Khadij itu masih mengandung kemungkinan lain, karena mungkin saja yang dimaksud ialah waktu fajar benar-benar telah muncul, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadis Rafi bin Khadij dan hadis Aisyah. Berikut hadis-hadis lain yang bersifat umum, mengatakan bahwa yang paling utama adalah melakukan sholat subuh pada permulaan waktu. Sementara itu, ulama-ulama yang berpendapat bahwa akhir waktu sholat subuh ialah sesudah terbit cahaya subuh, itu menakwil sebuah hadis yang membicarakan tentang akhir waktu sholat subuh, bahwa hal itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengalami keadaan darurat. Yang dimaksud ialah sabda Nabi, man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu asyams faqad adraka subuh. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, berarti ia telah mendapati sholat subuh. Pendapat mereka ini sama dengan pendapat mayoritas ulama dalam masalah sholat asar. Tetapi yang aneh ialah bahwa mereka menyalahi hal ini dan lebih cenderung kepada para ulama dari kalangan mazhab Zahiri, sehingga para ulama pengikut Dawud Az-Zahiri ini berhak menuntut mereka untuk membedakan hal itu. Wallahu a'lam bishawab.